Selamat pagi, Kak Sisil. Selamat pagi Kak Merly. Apa kabar, Kak? Kabarnya sangat baik Kak Merly. Semoga Kak Merly juga baik ya. Sehat ya Kak Merly. Amin. Kakak sehat ya, Kak ya? Amin. Puji Tuhan sehat deh. Kakak lagi sibuk apa? Tadi sibuk itu. Ah, masak itu cempedak. Wow, enak harumnya aja udah ngebayangin Iya, cempedak enak, Kak, harumnya. iya betul. Iya, Kak. Kak, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching, Kak. Coaching Mm-mm. adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah oke, Kak? Oke Kak, Siap ya, Kak? siap Kak. Selama sesi coaching, saya akan mendukung dan mendengarkan Kakak serta bertanya. Saya juga berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Kakak. Apakah oke, Kak? Oke Kak Merly. Nah, di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Kakak capai? Oke, terima kasih Kak Merly. Tujuan yang ingin dicapai adalah mau apa? Ingin jadi coach profesional ya. Terus nanti bisa membuka jasa coach gitu Kak. Hmm, Ingin menjadi coach profesional dan membuka jasa coach. Oke, Kak. Iya. Apakah menurut Kakak ini realistis, Kak? Ya, jasa coachnya profesionalnya sih lagi belajar ya. Jasa coach juga nanti gitu ya. Menuju proses gitu kan lagi proses ya Nah, untuk bisnis coachingnya ya. oke, Kak. Apa tujuannya yang lebih spesifik yang ingin Kakak capai dari sesi coaching ini? Kalau tadi ingin menjadi coach profesional, membuka jasa coach, gitu ya, Kak? Iya. Lebih spesifiknya apa, Kak? Spesifiknya coach profesional deh. Kalau soal profesional kan pasti bisa buka gitu. Jadi, dengan menjadi coach profesional, Kakak akan bisa membuka Jasa jasa coach. jasa Coach. coach, ya menjadi menawarkan jasa untuk seorang coach ya, Kak. Iya Kak, betul. Apa ukuran keberhasilannya, Kak? Ukuran keberhasilannya nanti itu ya saat pro bono ya ukurannya ya. Kalau nanti saat pro bono itu banyak klien, terus semakin banyak sub skill yang dikuasai, ya pastinya nanti ukuran untuk membuka jasa coach semakin jelas gitu Kak. Jadi tergantung dari kegiatan pro bono coaching yang akan Kakak lakukan ya, Kak. Iya, iya betul Kak. Ya, apa yang Kakak pahami tentang pro bono coaching ini, Kak? Oke, terima kasih Kak Merly. Yang saya pahami dengan berbanyak pro bono coaching, ya akan terlatih skill dan sub skill kita. Dengan begitu, eh, kita untuk menuju untuk membuka coach ya tadi ya, membuka jasa coach itu akan semakin apa namanya tuh, semakin membuat kita percaya diri gitu. Oh, aku bisa buka jasa coach ya dengan pro bono coachingnya yang maksimal gitu ya. Jadi setiap dari banyak gitulah promo coachingnya itu enggak hanya sekali gitu ya, tapi banyak gitu Kak. Jadi itu bisa pro bono itu bisa melatih sub skill dan sub skill ya, Kak, sehingga Iya, bisa semakin memiliki kemampuan untuk menjadi seorang coach ya, Kak. iya betul Kak. Bagaimana keyakinan Kakak tentang pro bono coaching ini sehingga itu akan
mendukung kakak untuk menjadi coach profesional dan bisa membuka jasa coaching ini, Kak? Oke, keyakinan saya karena pro bono coaching ini kan tidak berbayar ya, artinya gratis gitu. Pasti banyak yang mau gitu ya. Dan kalau kepada yang belum apa, yang belum tahu gitu ya, kita menawarkan, boleh nggak saya coaching gitu. Kalau mereka belum tahu ya kita beritahu ya tujuannya ini gitu. Nanti semakin banyak ya mereka nanti akan menjadi iklan gitu ya. Iklan untuk apa? Coaching gitu. Jadi nanti kalau sudah semakin bagus, kita kan terlatih nih, skill terlatih untuk terampil gitu ya. Kemudian semakin banyak juga kita pro bono, akan semakin banyak yang tahu gitu ya. Dengan gitu saya yakin sekali suatu saat kalau kita sudah merasa, oh aku waktunya untuk buka jasa coach nih, ya pasti aku yakin nanti ada kliennya gitu Kak. Jadi eh, mula-mula sih namanya kan pro bono berarti gratis ya Kak. Iya, Kakak berharap iya, akan banyak yang mau begitu ya Kak. iya. Iya, betul Kak, betul. Iya. Semakin banyak pro bono yang Kakak lakukan itu akan mempermudah Kakak jadi makin dikenal lah gitu untuk Iya, betul menawarkan sekali. jasa coach ini. Kak, Iya. nilai-nilai apa yang Kakak dapatkan Kak? Nilai-nilai yang saya dapatkan itu kita dengan pro bono ya kita bisa membantu, menolong ya, me- memberi peluang ya, bukan peluang, memberi solusi lah ya kepada mereka dalam nanti bisa mengcoaching anaknya, mengcoaching pasangannya, atau kalau itu guru yang mengcoaching muridnya gitu, atau nanti mengcoaching menolong temannya gitu ya. Intinya itu nilainya itu ya sangat bagus ya untuk menolong gitu Kak. Jadi dapat menolong ya Pak, menolong ya Kak. Ya, Begitu ya Kak ya. ya betul. Iya Menolong betul. murid, pasangan. Oke Kak. Iya. Kak, bagaimana situasinya saat ini Kak? Situasinya saat ini sih masih ini ya, eh, kan banyak soft skill juga yang belum banyak dipraktekkan. Khususnya saya ini baru beberapa soft skill yang saya praktekkan. Untuk kunci suksesnya ya saya harus belajar lebih banyak. Makanya dengan pro bono itu nanti saya akan berusaha menggunakan skill dan soft skill yang sudah ada dari GCIE gitu Kak, dari Coach Indonesia. Oke. Jadi saat ini masih belum banyak lah menerapkan skill dan soft skill sehingga perlu belajar berlatih lebih banyak di pro bono. Begitu Kak? Iya, betul sekali Kak Merly. Apa Kak yang menyebabkan Kakak itu merasa bahwa pro bono ini sangat penting buat Kakak? Saya merasa pro bono sangat penting karena inilah wadah untuk belajar Kak. Belajar apa namanya itu menggunakan mempraktekkan semua skill dan sub skill dari MCI gitu Kak. Jadi yang Kakak rasakan dengan keyakinan Kakak ini, Kakak akan pasti bisa sepanjang rajin melakukan kegiatan pro bono. Begitu ya, Kak? Amin, amin. Iya Kak, betul. Ya, jadi sebenarnya hasil apa sih yang Kakak dapatkan, yang Kakak ingin capai? Hasil yang ingin saya capai yaitu nanti saya itu bisa menjadi apa ya? Menjadi untuk menolong itu ya, untuk menolong orang lain, untuk memfasilitasi mereka mencapai tujuan gitu ya. Kayak jembatan gitu, perantara gitu, gitu Kak. Hmm, Mm-mm. menjadi jembatan, perantara. Melalui apa ini, Kak?
melalui melalui pro bono, satu, Kak. iya, dengan pro bono. Jadi dengan pro bono kakak menjadi jembatan perantara bagi yang lain. Yang ingin Iya, kakak capai di situ ya kak melalui pro bono. iya. Apakah nggak ada sasaran yang lain kak Ada Kak, dengan pro? sasaran yang lainnya nanti ke depannya itu ya coaching berbayar. Nah, itu ya kak, coaching berbayar. Iya. Berarti nanti punya punya komunitas sendiri ya kak? Iya, betul, Kak. Iya. Dan ternyata kan saat ini belum terwujud sepenuhnya ya kak. Belum, belum. Ya. Apa solusi yang akan kakak lakukan agar pro bono coaching ini bisa berjalan dengan baik kak? Pro bono coaching supaya Agar bisa berjalan dengan baik ya menjalin hubungan dulu ya. Kan nanti juga kayak kemarin pas aku pro bono tuh dengan itu ya. Apa sih itu Bu Sisil? Ngapain gitu. Coaching, coaching, coaching gitu. Nah, terus emang apa sih coaching gitu. Udah tahu tuh coaching? Enggak, belum tahu gitu. Aku bilang, ya makanya itu ya siapa yang mau nih supaya nanti aku mau coaching nih salah satu lagi kan ada 3 orang. Terus saling nunjuk mereka, dia saja, dia saja, dia saja gitu. Terus ada satu anak sudah tamat kuliah nih, dia kan praktek di ini di sekolah minggu gitu ya. Terus namanya Ivo dia bilang, aku ya Bu, aku coba ya. Ivo pernah, udah tahu coaching? Belum tahu Bu. Ya udah aku tanya dia gitu ya. Saya tanya dia, terus yang lain yang dua itu mendengarkan. Setelah selesai aku bilang, apa yang kamu dapatkan tadi dari kita ngobrol dari awal sampai saat ini yang kamu dapatkan apa? Dia bilang, bagus ya. Ya semoga dengan coaching ini bisa mencapai semua tujuan gitu, Kak Merly. Tadi kita ngobrol dulu gitu ya, minta kesepakatan untuk apa pro bono tersebut. Banyak juga sih yang menolak. Enggak lah, jangan aku. Apalagi itu pro bono yang ketiga itu kan kita ini harus ada videonya. Harus minta persetujuan. Yang dua itu menolak karena nggak mau di video. Terus aku bilang, ini videonya untuk kita sendiri kok. Nggak ini nanti. Nggak di-share di media sosial gitu. Hanya untuk nanti aku bisa apa Hmm. mereview kembali ya skill apa yang saya sudah gunakan. Oh, baiklah. Dan kebetulan kebetulan itu anak murid dulu mantan. Ya udah Bu, aku siap gitu. Di videoin. Gitu, Kak. Iya, jadi yang menjadi solusinya adalah terus berlatih ya, seperti kakak tadi. Walaupun Iya, ada yang mau, ada yang tidak ya, tapi terus untuk menyampaikan ya kak. iya. Terus dampaknya apa kak? Dampaknya kemarin itu si klien mengatakan, eh, aku senang Bu, senang ya dan bagus ya. Ya, semoga nanti dengan coaching ini bisa mencapai apa yang tujuan atau rencana-rencana itu bisa semuanya tercapai dengan coaching gitu. Ya, hanya sebentar mereka bisa merasakan manfaatnya gitu. Oke kak, walaupun sebentar, tapi mereka bilang itu mereka merasa senang dan bagus dan bilang itu Iya, bagus ya kak. iya, betul. Oke kak. Apakah kakak sudah memahami bahwa solusi yang akan kakak ambil itu dengan pro bono begitu Kak, dengan menawarkan karena gratis kan dan Heeh. menyampaikan kepada orang lain. Apakah kakak memahami sepenuhnya solusi yang akan kakak ambil? Iya, Kak, saya memahaminya. Apa yang kakak maksud dengan memahami dengan baik ini Kak? Kira-kira Yaitu, langkah apa yang akan kakak lakukan? oke, yang saya maksud dengan memahami dengan baik ya, kita kan punya rencana untuk pro bono coaching. Nah, pro bono coaching ini kan pasti ada kliennya. Ya, tentu kita juga harus memahami situasi si klien, dia siap atau tidak, ya. Kayak kemarin tuh yang tidak siap ya, ya udah gitu ya.
Terus yang siap ya, oke, dilakukan kepada yang siap gitu. Itu yang saya pahami. Jadi tidak gitu kita, ayo kita pro bono, nggak langsung orang, iya aku mau gitu. Kita juga ditantang itu, enggak lah untuk apa gitu ya. Bagi mereka tuh kayak nggak ada manfaatnya gitu. Kan dengan mengatakan untuk apa gitu. Itu kan seperti sama sekali nggak ada faedahnya bagi mereka. Padahal mereka sendiri belum tahu, belum lakukan gitu. Jadi gitu Kak. Itu yang saya pahami. Untuk pro bono ya nggak mudah juga sih, nggak mudah, terutama untuk memulainya. Karena klien kan macam-macam ya. Jadi kita harus memahami gitu Kak. Oke, nggak mudah kakak bilang, banyak tantangan gitu toh. Mm-mm. Ada malah yang Mm-mm. mungkin berpikir untuk apa, merasa tidak Iya. ada manfaat. Apakah tantangan itu menyurutkan langkahnya kakak? Oh enggak ya. Tantangan itu membuat saya berpikir dan mencari cara ya supaya saya lebih terbuka lagi tentang untuk menyampaikan coaching yang sebenarnya gitu. Maksudnya itu kan mereka berkata seperti itu karena mereka belum tahu apa itu coaching, apa tujuannya, apa manfaatnya, mereka sama sekali tidak tahu gitu ya. Maka di sini kita hadir sebagai apa ya? pe- Pembuka lah ya, pembuka mindset, bukan mindset mereka bahwa dengan coaching seperti kemarin itu dengan coaching itu anak itu mengatakan, bagus Bu Sisil, ini aku bisa menemukan tujuan saya gitu, walau sebentar. Jadi enaklah ngomong gitu. Apa kunci sukses solusi terhadap pro bono yang kakak sudah lakukan? Kunci suksesnya itu kita jalin komunikasi dan memahami klien ya. Dengan memahami klien kita bisa berkomunikasi ulang tentang tujuan kita. Itu kunci suksesnya supaya nanti pro bono itu tetap dilanjutkan atau terjadi pro bono itu ya. Tadi kesepakatan, kemudian kita juga memahami situasi klien ya. Kalau dia nggak siap ya jangan dipaksakan. Ya, sudah siap ya, ya udah kita mulai dan kita kasih yang ringan-ringan saja gitu Kak. Jadi memahami situasi klien ya kak. Iya. Oke, dan menjalin komunikasi. Kak, apa hambatan yang kakak hadapi? Yang paling terasa, Hambat. Kak? Oke, hambatan yang terasa saat kemarin itu pro bono itu eh yang lain itu yang bilang, ah untuk apa? Ngapain? Enggak, aku enggak mau gitu-gituan. Menolaknya itu kayak apa gitu ya, kayak mengerikan gitu ya. Aku hanya senyum terus aku bilang, tapi ibu pernah dengar coaching? Dia bilang, belum sih bu. Oh ya udah kalau saat ini ibu belum mau ya nanti kapan-kapan ya kita coaching ya. Iya bu, kapan-kapan jangan sekarang ya bu. Iya, akhirnya saya dengan yang sebelah itu ternyata ya udah Bu, aku mau gitu ya. Ya udah dia mendengarkan. Terus setelah itu kan dia dengar-dengar, oh seperti ini coaching. Iya, seperti itu tadi gitu. Tapi itu baru sebentar saja. Bisa lebih lama dari itu bisa. Tapi ini kita karena keburu waktu ya sampai segini saja. Tapi coba tanya Kak Ivo tadi yang kemarin aku pro bono itu eh, itu yang seperti disampaikan oleh Ivo tadi, bahwa dengan coaching itu dia merasa enakan gitu ya. Semoga nanti semua tujuan bisa selesai dengan coaching gitu. Sebentar anak itu langsung nyambung gitu. Terus yang tadi yang menolak, oh iya iya iya, ya udah Bu aku kapan-kapan gitu. Gitu Kak Berli. Suasana terbaik apa yang kakak miliki untuk mengatasi hambatan itu, Kak? Suasananya aku terima dulu ya. Saya terima apa yang mereka katakan. Aku nggak mau. Ngapain?
Oke, aku bilang oke. Suasana Berpikir terbaiknya apa? itu sikap sabar, Kak. Sabar ya. Sabar dan tenang. Iya. Kan Iya. kita bukan mau merugikan mereka, kita mau menolong. Kak, apa yang kakak pahami tentang jasa coaching, Kak? Oke, yang saya pahami tentang jasa coach yaitu eh, nanti klien mendapat eh, apa ya? Klien merasa terfasilitasi, terus coach yang mendapat hasil. Di samping itu juga coach juga itu belajar gitu, Kak. Terus apa yang kakak yakini, Kak, tentang jasa coaching ini, Kak? Yang saya yakini kalau saya sudah mahir terampil dalam pro bono, pasti nanti jasa coachnya saya terkenal gitu, Kak. Terkenal ya, Kak? Iya, Oke, Kak. Kakak yakin bahwa kalau dengan pro bono yang baik, maka kakak akan terkenal tuh maksudnya seperti apa, Kak? terkenal itu maksudnya nanti orang-orang yang pro bono itu kan udah merasakan manfaatnya. Terus nanti begitu mereka melihat, loh, buka jasa coach, Bu Sisil. Oh, akhirnya yaudah deh. Kalau ada yang apa, misalnya ada yang tanya ke mereka, kok itu jasa coach apa? Oh, itu bagus. Nah, mereka akan menjelaskan, itu bagus. Aku pernah sih, pernah di coaching sama ibu itu, gitu. Tadi gitu, Kak. Kemudian, apakah itu sesuatu yang penting bagi kakak? Penting sekali karena mereka mencari iklan, ya. Iklan yang tidak dibayar. Mengapa itu penting buat kakak? Nah, itu penting bagi saya karena dari merekalah penyambung lidah kita ya. Jadi mengiklan kita kemana-mana ya. Misalnya kan coaching belum terkenal nih. Nanti mereka akan, oh coaching kayak bagus. Dan di sana ada apa? Itu tuh, misalnya sudah ada tulis jasa coach, bukan jasa coach. Oh itu bagus gitu. Datang saja kalau mau datang saja gitu. Kak, apa sebenarnya yang kakak pikirkan tentang jasa coach tadi kakak sebut itu? Oke, yang saya pikirkan tentang jasa coach itu pertama kita memfasilitasi klien mencapai tujuannya, kita menolong mereka. Kemudian ya tentunya dengan menolong pasti kita pun juga dapat sesuatu lah dari mereka gitu. Ya serelanya sih karena apa? Namanya menolong ya kita tidak me, apa menetapkan bayaran sekian gitu. Kita yang pertama-tama kita intinya menolong gitu aja Kak. Kasih menolong dengan tulus kan pasti nanti berkahnya banyak. Oke, jadi tentang jasa coach ini menolong dulu, nanti berikutnya Hmm. eh, baru ada semakin banyak yang ditolong, makin banyak yang membutuhkan waktu kakak, baru nanti Iya, mungkin ada jasa yang diberikannya kak. iya. Apa yang akan kakak rasakan ketika eh, kakak jasa kakak digunakan oleh banyak orang? Tentunya sangat apa ya bangga terus bersyukur kepada Tuhan kok boleh dikenalkan dengan MCI ya dengan karena dengan MCI kan kita tahu coaching, kemudian saya juga tahu skill dan beberapa sub skillnya untuk saya pelajari gitu Kak. Hmm. Itu tadi hal-hal yang positif ya, Kak. Kemudian Iya. kalau Betul. apa yang akan Kakak jawab ketika seseorang bertanya tentang apa manfaatnya coaching itu, Kak? Oke, kalau ada yang bertanya, saya akan menjawab manfaat coaching ya supaya klien bisa menolong ya, memfasilitasi
anaknya, pasangannya, temannya. Mungkin memfasilitasi bagi mereka itu aneh ya, kata mungkin tidak mengerti ya, untuk menolong saja. Ya, dengan Untuk coaching kamu bisa menolong anakmu menemukan tujuannya gitu ya. Terus suamimu, terus temanmu. apabila dari sesi coaching itu klien itu bilang, aduh saya nggak dapat perubahan apa-apa gitu, bagaimana tuh Kak? Ya, kalau dia belum dapat perubahan apa-apa, ya udah mungkin eh, tujuannya juga belum spesifik. Kemudian ya nanti saya akan perbaiki skill yang saya gunakan dengan sub skillnya. Mungkin cara saya menyampaikan skill dan sub skillnya eh, belum tepat untuk klien gitu Kak. Nah, jadi kalau begitu, kalau Kakak merasa bahwa belum tepat, kemudian apa yang akan Kakak lakukan? Saya harus belajar dan lebih banyak lagi praktek Kak pro Lebih bononya. banyak lagi. Gitu, ya. Oke. Oke, Kak, perubahan-perubahan apa saja yang Kakak perlukan agar tujuannya tercapai, Kak? Tujuan untuk pro bono coaching, kemudian menjadi, sehingga dengan demikian menjadi coach profesional, dan bisa menjadi membuka jasa coach itu, Kak. Iya. Oke, perubahannya itu ya saya harus belajar ya. Setiap hari itu harus ada waktu ya, waktu khusus ya. Kan waktunya itu banyak. Paling tidak ya setengah jam ke atau 1 jam ke untuk pro bono gitu ya. Untuk belajar soft skill mempraktekkan skill dan soft skill yang terutama yang belum saya kuasai. Kemudian ya banyaklah jalin komunikasi supaya komunikasi yang baik ya dan positif supaya nanti promodo coaching dan nantinya itu jadi coach profesional yang diharapkan. Kemudian nanti bisa membuka jasa coach dan nanti jasa coachnya nanti tidak kosong tapi tiap hari itu ada kliennya gitu Kak. Oh ya, jadi tadi Kakak merencanakan perubahannya itu melatih diri untuk pro bono coaching paling tidak setiap hari 1 jam. Betul ya, Kak ya? Ya, betul Kak. Ya. Tantangan apa lagi yang Kakak lihat? Tantangan yang saya lihat ya durasi waktu ya. Karena kadang kan klien itu banyak kepentingan gitu ya. Tentu makanya di sini tadi komunikasi ya, dari komunikasi yang positif supaya klien yang sudah waktu senggangnya hanya sedikit, dia bisa menyiapkan waktu untuk nanti bisa mengikuti pro bono coaching yang full gitu ya, nggak hanya sebentar gitu, jangan nggak hanya sepotong-sepotong. Jadi nanti dengan begitu kan si klien merasa terfasilitasi, terus kita juga merasa, oh ya, aku sudah lumayan nih, sudah mempraktekkan skill dan soft skill yang ini gitu. Tinggal nanti yang tantangan berikutnya, kalau kliennya itu pinter, sementara saya sebagai coach kok masih onyo-onyo, itu nanti kan bikin apa? Gimana sih? Udah menawarkan coaching kok, tapi seperti Kak Mary tadi bilang, kok aku nggak merasa apa-apa ya gitu. Dengan di coaching kok merasa apa-apa. Yaitu itu adalah cambuk bagi saya supaya saya sungguh belajar untuk lebih terampil lagi dalam menerapkan skill dan soft skill dari MCI gitu Kak. Ya, tantangannya adalah mengenai waktu. Jadi Iya. bagaimana supaya klien menjalin komunikasi dengan klien supaya bisa memiliki waktu yang bisa disiapkan untuk melakukan pro bono gitu ya, Kak. Iya, betul Kak. Dan yang kedua, ya harus kalau misalnya kliennya kurang
paham gitu, oh berarti harus jadi cambuk nih buat Kak Sisil terus belajar ya Kak. Iya, betul, Kak. Ya Kak, apa yang perlu Kakak lakukan untuk menghadapi semua ini Kak? Yang saya perlu lakukan untuk menghadapi semua ini, saya harus rendah hati, ya. Kemudian, ya berdoa juga supaya apa namanya itu ya, eh, kita dengan skill yang kita punya, yang kita pahami walaupun baru sedikit, tapi sudah bisa memfasilitasi klien, gitu Kak. Oke Kak. Apa kesimpulan yang dapat Kakak ambil dari sesi coaching ini Kak? Oke, terima kasih Kak Merly. Kesimpulan yang dapat saya ambil, saya terfasilitasi oleh Kak Merly untuk mencapai tujuan saya bahwa dalam eh, proses menuju coach profesional, ya nantinya harus harus melalui proses dengan pro bono coaching yang maksimal gitu ya. Kemudian kalau sudah karena dengan pro bono coaching di situ saya bisa belajar lebih banyak untuk mempraktekkan skill dan soft skill dari MCI. Kemudian dengan begitu nantinya saya akan bisa jasa coach profesional ya. Dengan demikian nanti akan ada manfaat bagi klien dan juga untuk saya tentunya. Kemudian untuk menjadi supaya apa jasa coachnya nanti terkenal, ya saya harus membangun komunikasi yang positif. Eh, yang pertama ya kepada peserta klien produk pro bono coaching ya, karena mereka lah nanti iklan-iklan saya menjadi iklan untuk saya dalam membuka jasa coach profesional. Kemudian dalam menuju itu juga banyak tantangan dan terhadap tantangan yang ada, saya harus membuat saya bukannya untuk mundur tapi untuk maju, belajar lebih banyak skill dan soft skill yang ada. Kemudian uh, sini juga saya harus punya sikap rendah hati dan mengutamakan untuk menolong ya, menolong memfasilitasi klien mencapai tujuannya. Karena dengan kita menolong, ya saya sangat yakin ya apalagi itu dilakukan dengan rendah hati, dengan tulus, dengan ikhlas, pastilah kita pun mendapatkan hal yang sama, yang seimbang. Gitu Kak Merly, terima kasih. Wow, luar biasa Kak. Mulia, bermanfaat buat orang lain itu dulu, baru nanti Ya, akan memberi manfaat juga buat Kakak. Oke iya. Kak, keren Kak. Kak, apa action plan yang akan Kakak buat? Action plan yang akan saya buat ya, saya harus tiap hari itu coachingnya itu dengan rendah hati, dengan tulus gitu ya. Tidak mengharapkan bayaran dulu ya. Kita memberi dulu ya. Memberi, memberi, memberi ya. Pasti pada saatnya kita akan menerima. Gitu Kak. Kapan Kakak mulai Kak? Sudah mulai beberapa minggu yang lalu Kak. Wow, keren Kak. Sukses ya Kak Amin, untuk eh, amin. pro bono yang terus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir tadi itu. Baiklah Kak, ini di ujung dari sesi coaching kita pada pagi hari ini. Hmm. Semoga bermanfaat Kak untuk sesi coaching kita. Amin. Makasih Kak Merly. Pasti sangat bermanfaat. Ya, sukses terus buat Kak Sisil. Sampai jumpa Amin. lagi di sesi coaching berikutnya ya Kak. Iya Kak Merly, terima kasih. Sehat dan sukses Kak Merly. Semangat. Sama-sama Kak.